Pernah dengar istilah negara paru-paru dunia? Istilah tersebut biasanya diberikan kepada negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Paru-paru dunia maksudnya adalah hutan. Layaknya paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 untuk proses pernafasan. Hutan yang memiliki beragam jenis pohon juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Tapi tahukah kamu, meski hutan dianggap sebagai paru-paru dunia, nyatanya pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Produsen terbesar yang ada di bumi ternyata bukan dari daratan, melainkan dari laut. Plankton adalah organisme yang paling banyak menghasilkan oksigen di bumi. Lantas, bagaimana organisme kecil ini bisa mengalahkan pohon dalam menghasilkan oksigen? Perlu diketahui, plankton bukan hanya satu spesies makhluk laut, melainkan sejumlah besar organisme kecil. Alga, bakteri, krustasea, moluska, dan banyak lagi tentunya semua dianggap sebagai plankton. Jenis plankton yang berjenis tumbuhan dikenal dengan nama fitoplankton atau phytoplankton. Menurut Journal of Geophysical Research Ocean, jenis plankton ini mendapatkan energinya sendiri melalui fotosintesis dan menghasilkan sekitar 80% oksigen dunia. Oleh karena itu, para ilmuwan iklim tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitoplankton karena perannya dalam produksi oksigen serta penyerapan karbon. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga. Karena berasal dari tumbuhan inilah menyebabkan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis, menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan. Organisme ini hidup di zona pelagik atau bagian atas samudra, pesisir pantai, dan badan air tawar. Semua lapisan perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan sinar matahari yang cukup. Ukuran fitoplankton sangat kecil, kisaran 0,2 sampai 20 UM, sehingga untuk melihatnya kita memerlukan bantuan alat seperti mikroskop. Tapi meskipun ukuran mereka sangat kecil, jika di suatu perairan terdapat fitoplankton dalam jumlah yang besar, hal ini akan menyebabkan perubahan pada warna laut menjadi kehijauan karena pengaruh klorofil. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal tersebut menunjukkan bagaimana komunitas fitoplankton memiliki peran penting dalam ekosistem. Penelitian ini juga melihat kemampuan organisme tersebut memproduksi dan menyimpan karbon. Sebagian besar wilayah bumi merupakan perairan yang menyebabkan jumlah populasi fitoplankton yang cukup banyak. Namun, pertumbuhan fitoplankton juga dapat berubah-ubah sesuai musim dan dipengaruhi oleh nutrisi udara, suhu, serta faktor lain. Fitoplankton dapat tumbuh begitu pesat ketika musim semi, saat nutrisi dan cahaya matahari tersedia dengan baik. Meskipun populasi plankton tersedia berlimpah di lautan dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk makhluk hidup di sekitar, bukan berarti kita tidak memperhatikan kelestarian tumbuhan atau bahkan hutan yang ada di bumi. Tumbuhan atau pohon juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kita semua. Kita menjaga kebersihan lingkungan baik darat maupun laut, agar ekosistem yang ada di dalamnya juga tetap terjaga dengan baik. Struktur samudra yang disebut Vorticitas Coherent Submersible atau SCV merupakan jenis pusaran yang terisolasi dan bertahan lama. Biasanya mengalir berlawanan dengan rotasi bumi. Tim peneliti menemukan bahwa inti SCV yang memerangkap dan mengangkut nutrisi, plankton, dan makhluk hidup lain membentang secara vertikal sekitar setengah kilometer hingga lebih dari 1 kilometer di bawah permukaan laut. Mereka menemukan bahwa inti tersebut terdiri dari air beroksigen yang sangat seragam. Radius keseluruhan SCV menurut temuan lebarnya hampir 6,5 km. Ini membuktikan fitoplankton yang ada di laut memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan oksigen. Ada terdapat 5 jenis fitoplankton berdasarkan pigmen yang dominan menyusun selnya, yaitu alga biru atau phycocyanin, alga hijau atau klorofil, alga coklat atau phycocyanin,
alga kemasan atau Phycoertirin, dan alga kuning atau Xanthophyll. Dalam ekosistem, fitoplankton menempati urutan terbawah. Meskipun demikian, fitoplankton menjadi bioindikator suatu lingkungan. Jika lingkungan sehat, maka jumlah fitoplankton akan seimbang. Berikut ini fakta menarik tentang fitoplankton, yaitu fitoplankton yang berada di Teluk Bima adalah jenis alga coklat kemasan dan mengalami ledakan pertumbuhan pesat. Ledakan pertumbuhan fitoplankton bisa menghambat oksigen masuk ke perairan. Meskipun ukurannya kecil, akumulasi fitoplankton memiliki peran besar terhadap penyerapan karbon global. Fitoplankton mampu menyerap sebesar 4 hingga 5 juta gram karbon. Daun proses penyerapan karbon fitoplankton menghasilkan sampah berupa metana yang jadi sumber pangan bagi bakteri metanotrof. Fitoplankton hidup di lapisan permukaan yang terang dan disebut zona eufautik. Fitoplankton menggunakan pigmen klorofil untuk mengubah sinar matahari menjadi makanan. Hampir 100.000 spesies yang berbeda dari fitoplankton telah diidentifikasi sampai saat ini. Fitoplankton merupakan produsen utama dalam rantai makanan ekosistem di laut maupun di darat. Para ilmuwan sepakat, Prochlorococcus adalah salah satu jenis fitoplankton yang mampu melepaskan berton-ton oksigen ke atmosfer bumi setiap hari. Fitoplankton terdiri atas satu atau beberapa sel dengan bentuk bervariasi seperti bulat, lonjong, dan sebagainya. Kenaikan suhu permukaan laut telah berdampak pada penurunan fitoplankton secara jangka panjang. Fitoplankton tidak bisa bergerak bebas melainkan bersama dengan arus laut dan ombak. Penampilan fitoplankton seperti bintik hijau atau coklat di permukaan air.